Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palyoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi baru yang sangat fenomenal, di mana informasi ini mengenai mangkok makanan kucing. Dan ternyata ada informasi terbaru mengatakan bahwa pemberian makanan kucing itu menggunakan mangkok udah ketinggalan zaman dan sebaiknya ditinggalkan. Namun kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, jadi saya baru aja membaca sebuah berita baru mengenai hewan kucing, terutama ternyata pemberian makanan di mangkok kucing itu sudah mulai ditinggalkan di negara maju. Kenapa demikian? Karena ada sebuah penelitian mengenai kucing, tingkah laku kucing. Mereka membandingkan antara kucing yang makan dari mangkok kemudian dibandingkan dengan kucing yang masih berburu untuk makan. Kemudian mereka melihat kadar dopamin dari si kucing dari kucing ini. Ternyata kucing yang berburu itu lebih tinggi kadar hormon dopaminnya dibandingkan dengan kucing yang makan di mangkok. Jadi dari kesimpulan itu, seorang dokter bernama Dr. Liz Bales mengatakan kalau seandainya pemberian makanan kucing menggunakan mangkok itu memberikan kucing itu tidak terlalu bahagia, atau efek dari pemberian makanan secara gampang itu membuat kucing itu tidak terlalu bahagia. Mungkin awal-awal mereka akan merasa nyaman dan sebagainya, kemudian lama-lama menjadi bosan. Begitu kata beliau. Nah, kemudian akhirnya ada 3 hal kerugian memberikan makanan kucing menggunakan mangkok itu tadi. Yang pertama, sudah saya singgung sebelumnya, kucing akan tidak bersemangat, kemudian menjadi bosan. Biasanya sih hal ini terjadi gara-gara buat apa lagi bersemangat, hidup kayak gini aja udah bisa makan, udah bisa tidur-tiduran enak dan sebagainya. Itu mungkin yang terjadi di otaknya si kucing. Lama-lama kucing itu tidak bersemangat dan dia pun bosan. Apa yang dilakukan? Pasti hal-hal negatif yang terjadi. Pertama, kucing bakalan manjat-manjat tidak jelas, kemudian menjatuhkan benda dari meja misalnya, atau merusak kursi dan sebagainya. Nah, atau kegiatan negatif lain dilakukan karena mereka bosan. Alasan yang kedua yaitu mengenai kesehatan. Kucing yang tadinya harusnya dia beraktivitas banyak, namun tiba-tiba gara-gara perubahan berada di rumah, mereka malas-malasan dan bosan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya beberapa penyakit. Contohnya saja hewan malas tidak jauh-jauh dari obesitas, kemudian gangguan pencernaan umumnya, ataupun masalah perkemihan. Dan yang paling sering juga, kalau tidak salah, itu adalah gangguan kulit. Biasanya seperti itu. Nah, kalau seandainya kucing tiba-tiba tidak diberikan fasilitas ini, mereka akan bosan dan akhirnya akan berujung pada kesakitan. Yang ketiga, seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu mengenai kualitas hidup dari kucing itu tadi. Kucing yang makan dari mangkuk umumnya mereka kurang bahagia dibandingkan kucing yang berburu makanannya, seperti itu. Jadi hal inilah yang menjadikan faktor utama kenapa sih Dr. Liz Bales ini menyarankan agar hewan itu diberikan makanan disesuaikan dengan nature-nya dulu, atau kebiasaannya di alam liar dulu, yaitu berburu. Jadi apa sih saran Dr. Liz Bales ini untuk meningkatkan kualitas hidup si kucing? Beliau menyarankan untuk memberikan makanan itu dimasukkan ke dalam mainan tikus-tikusan, kemudian ketika tikus itu dimainkan, maka makanan akan jatuh dan akan dimakan oleh si kucing tadi. Itu yang disarankan oleh beliau. Jadi
Misalnya kita memiliki 3 tikus-tikusan, kemudian ditaruh makanan di dalam, kemudian disembunyiin di beberapa tempat, mungkin di bawah meja, di atas kursi, dan sebagainya. Kemudian kucing dipersilakan untuk hunting makanan mereka, kemudian memainkan mainannya, kemudian makanan jatuh. Seperti itulah yang disarankan oleh Dr. Liz Bell ini tadi. Oke. Nah, itulah update terbaru mengenai mangkok dan kucing. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa menyiapkan fasilitas seperti ini untuk kucing, saya harap kucing kalian lebih bahagia dari sebelumnya, dan mereka akan kekebalan tubuhnya makin tinggi, akhirnya mereka akan terbebas dari penyakit. Namun kalau seandainya teman-teman nih masih kesusahan untuk menyediakan fasilitas ini, tidak ada salahnya lengkapi fasilitas lain. Misalnya tempat mereka bermain diperbanyak, kemudian tempat loncat sana sini, ataupun mainan kucingnya dibikin lebih menarik lagi. Itu informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat buat anak bulunya juga. Kalau seandainya teman-teman punya ide lain mengenai cara meningkatkan kualitas hidup si kucing, jangan lupa komentar di bawah ini. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.